Oke, hari ini kita akan belajar tentang topik output. Nah, di sini output adalah untuk menampilkan sesuatu ke dalam .exe-nya atau aplikasinya. Nah, output, jenis-jenis output. Yang saya akan ajarkan di sini ada printf, dan ada puts. Oke, bagaimana cara membuat printf? Nah, printf ini buat sintaksnya, printf dalam sini ada kurung, ada petik duanya, lalu di sini ada bisa dimasukin teks, bisa dimasukin dengan format, atau teks dan format. Nah, setelah ininya adalah tergantung banyaknya format di tanda petiknya. Tanda petik. Seperti itu. Nah, contohnya, misalkan di sini saya mau printf, keluarkan kata teks saja, misalkan pengenalan algoritma. Pengenalan algoritma. Seperti ini. Nah, di sini hanya keluar teks saja pengenalan algoritma. Oke. Nah, bagaimana dengan format? Misalkan saya ini hanya teks ya, hanya teks. Misalkan saya mau printf sih, saya komen dulu aja ya. Printf format saja nih. Format itu adalah format dari variabel tipe datanya ya. Misalkan saya mau menampilkan tipe data berbentuk integer. Bisa kita masukkan dengan %d. Tergantung formatnya ya. Misalkan saya bilang %d formatnya misalkan integer 10. Maka di sini akan keluar integer. Hanya format nih. Hanya format. Nah, keluar 10 ya. Ini adalah value-nya. Maksudnya tergantung banyaknya format ini adalah value dari si formatnya ya. Misalnya kita masukin lagi misalkan %c. %c ini misalkan %c kan harusnya petik 1 nih. Misalnya saya masukin kata huruf A, maka di sini akan keluar A. Nah, keluar huruf A-nya. Misalkan kita masukin string. Nah, string di sini itu tuh char of array. Nanti kita bahas di array sih sebenarnya. Kita bisa pakai %s. %s ini adalah kumpulan dari beberapa karakter. Misalkan kita mau masukin nama di sini deh. Misalkan sini ada Ani Bani. Ini kan kumpulan dari string ya. Kumpulan dari char. Char itu kumpulan dari char itu disebutnya string. Jadi kita pakainya %s. Nah, maka sini akan keluar si Ani Bani dalam sini. Nah, keluar 10A spasi Ani Bani. Seperti itu. Lalu nah, value di sini gak hanya harus pakai value langsung ya, bisa dimasukkan ke dalam variabel. Misalkan di sini saya buat integer umur, misalkan sama dengan 20. Kita buat sini char huruf sama dengan pakai petik ini ya, B misalkan. Misalkan sini saya bilang char nama. Nah, ini harus pakai array. Nanti kita bahas ada pertemuan selanjutnya nih. Char nama misalkan 100, saya masukkan di sini harus pakai petik 2 ya kalau untuk string ya. Char nama misalkan Chani Dani misalkan. Nah, ini bisa kita copy paste saja. Nah, ini bisa kita ganti jadi umur. Sini kita ganti jadi variabelnya ya, huruf. Di sini namanya. Seperti ini. Ini saya komen dulu aja. Baru kita jalankan ya. Nah, keluar
Umurnya 20, hurufnya B, namanya Candi Dani, seperti itu. Jadi bisa digabung, bisa masukin value langsung, bisa ditambahkan dengan variabel ya. Nah, bagaimana dengan teks dan format? Misalkan sini mau masukin, contohnya nasi komen aja, saya printf, misalkan sini ada namanya, campur ya nih ya, namanya di sini berarti kan nama si persen S ya, spasi dengan umurnya, misalkan umur, sini berarti kan umurnya kan persen D ya, persen D itu kan integer ya. Baru sini ada huruf, berarti sini persen C. Nah, kita tambahin nih sesuai dengan urutannya. Persen S ini nama kan ya, berarti kita akan masukin si namanya, berarti sini nama. Yang format yang kedua adalah umur. Umur ada persen D, maka sini umur. Format yang ketiga adalah ini, di urutan ya, berarti sini si hurufnya. Seperti ini. Kita jalankan. Nah, keluar ya, nama Cani Dani, umur 20, huruf B. Ini gabungan dari teks dan format.